Dalam video kali ini kita akan memperbaiki exhaust industrial fan merek KDK yang mati. Ini adalah bentuk exhaustnya cukup besar, cukup berat, jadi perlu kehati-hatian untuk memperbaikinya. Langkah awal adalah kita buka baut yang mengunci untuk kabelnya. Kita lepaskan satu persatu, semua baut yang ada di sini kita lepaskan untuk mempermudah nanti dalam perservisan atau perbaikan exhaust ini. Jika semua baut sudah terlepas, langkah berikutnya adalah kita akan membongkar dua mangkok. Tapi sebelum itu kita lepaskan kabelnya, kabel belakang juga kita lepaskan. Nah, di sini ada kapasitor. Kapasitornya kita lepaskan, bautnya kita lepaskan, juga baut groundnya juga kita lepaskan. Jadi semua baut-baut kita lepaskan semua agar mempermudah kita melepaskan dari frame. Nah, seperti ini sudah terlepas, jadi nanti dalam perbaikannya akan lebih mudah dan lebih gampang tentunya. Setelah semua ini terlepas, berikutnya adalah kita akan membuka dua mangkuk di antara celah dari motor tersebut. Setelah semuanya terlepas, jadi bentuk motornya seperti ini, warna putih ivory. Bersihkan terlebih dahulu sebelum kita congkel kedua mangkok atas dan bawahnya, sehingga nanti bisa terlihat gulungannya seperti apa. Ini memang barang lama ya, jadi sudah harus diperbaiki kalau rusak seperti ini. Nah, ini adalah dua celah yang harus kita bongkar. Kita menggunakan obeng main tentunya, dan tak lupa bantuan palu. Jadi untuk memperbuka atau mencongkel dua celah di antaranya memang perlu ketelitian dan kehati-hatian, perlu kesabaran pula, karena barang ini juga tidak ringan, lumayan cukup berat, jadinya butuh kesabaran yang ekstra untuk membuka di antara dua celah tersebut. Setelah nanti mangkoknya terbuka, tentu saja kita akan memperbaiki atau mengganti thermafius yang mati, karena memang ini adalah fuse atau sikringnya yang mati. Jadi kita akan menggantinya dengan yang baru, yang masih bagus, yang orisinil tentunya. Nah, ini sedikit demi sedikit sudah mulai terbuka, jadi butuh kesabaran karena memang ini berat ya, tidak ringan. Kita congkel pelan-pelan saja menggunakan obeng main sampai benar-benar terlepas, sampai benar-benar terlihat bentuk dari gulungan motor ini. Setelah proses pencongkelan selesai, jadi akan terlihat bentuk lilitan atau gulungannya seperti ini. Jadi langkah berikutnya adalah kita akan melepas kabelnya. Kita kendorkan kabelnya. Kabel-kabel tentu saja sebelumnya adalah rotor atau asnya kita juga lepas untuk mempermudah perbaikan. Nah, ini adalah rotornya atau asnya yang sangat penting bagi sebuah exhaust tentunya. Di sini ada lilitan-lilitan. Nah, salah satu lilitan itu adalah tempat thermafius. Ini kita potong menggunakan talinya, kita potong menggunakan tang potong. Jadi nanti kita bisa mengetes, kita bisa mengetahui apakah sikring atau fuse-nya yang akan kita ganti nanti apakah benar mati atau tidak. Semua tali-talinya kita lepaskan, jadi pelan-pelan saja agar tidak mengenai lilitan atau gulungannya. Setelah talinya semua terlepas, sekarang ujung dari pelindungnya kita juga lepaskan. Nah, ini adalah kabel yang disolder. Di antara salah satunya adalah tempat thermafiusnya yang akan kita ganti nanti. Nah, ini sudah terbelah menjadi dua, jadi kita tinggal urutkan saja. Kita potong saja menggunakan tang potong. Kita lepaskan satu. Nah, ini sudah terlihat thermafius atau sikringnya. Ini kalau kita tes menggunakan multitester akan ketahuan apakah benar-benar hidup atau tidak sikringnya. Nah, ini tidak berjalan, berarti memang thermafius atau sikringnya mati, dan itu layak kita ganti
dengan sikring atau Thermafuse yang baru. Thermafuse atau sikringnya kita potong saja menggunakan tang potong. Jadi nanti kabel yang putus ini kita sambung kembali menggunakan Thermafuse atau sikring yang baru, yang bagus, yang layak, yang orisinal tentunya. Ini kita bersihkan dulu untuk mempermudah dalam penyolderannya nanti. Nah, ini sudah kita sambung, kita kencangkan menggunakan tang cucut. Setelah ini kita kencangkan, langkah berikutnya adalah kita akan solder. Tujuan di solder adalah untuk menguatkan agar Thermafuse yang kita sambung tadi dengan kabel tidak terlepas atau tidak mudah putus tentunya. Sikring ini cukup tinggi ya untuk derajatnya, bisa sampai 170 derajat. Jadi pengaman yang sangat bagus sekali, yang melindungi gulungan atau melindungi lilitan agar tidak terjadi konslet atau tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan. Nah, kita solder saja menggunakan solder dengan bantuan timah tentunya. Dua ujungnya juga kita akan solder, jadi nanti kita akan pasang kembali dan kita akan rapikan kembali tentunya. Hampir semua komponen elektronik, kipas, exhaust dan lain sebagainya menggunakan pengaman agar jika overload atau melebihi panas yang telah ditentukan dia akan putus, jadi tidak merusak gulungannya atau tidak merusak lilitannya. Sekarang kita pasang pelindungnya. Ini kita solder satu lagi, kabel satu lagi kita solder. Setelah itu kita akan gabungkan kembali seperti awal, seperti sedia kala, sehingga nanti exhaust yang kita perbaiki ini siap untuk kita pakai kembali. Setelah dua ujung Thermafuse nya kita sambung, ini adalah ujung berikutnya kita kerik agar mempermudah dalam penyolderannya. Sebelumnya kita pasang selongsong atau pengaman. Jadi pengaman atau selongsong ini untuk melindungi Thermafuse nya agar tidak bersentuhan langsung dengan gulungannya. Ini sangat penting. Jadi Thermafuse nya gulungannya bisa terlindungi dengan baik. Sekarang kita akan sambung, kita akan lilit kembali, kita akan sambungkan seperti awal, seperti sedia kala, sehingga nanti setelah ini selesai kita solder, kita rapikan, dan kita akan siapkan kembali. Kita akan siap untuk mengetes atau kita akan hidupkan exhaustnya apakah sudah baik. Jika sudah rapi semua, kita akan merapikan kembali. Ini sebelumnya kita solder lagi ujungnya. Nah, setelah solder kita akan rapikan, kita ikat menggunakan tali anti panas. Tali anti panas ini penting sekali untuk sebagai bentuk untuk merapikan dari apa yang sudah kita perbaiki tadi. Semuanya kita ikat kembali seperti sedia kala, jadi terlihat rapi, terlihat bagus tentunya. Jika ini semua sudah kita lakukan, langkah berikutnya adalah kita akan memasang rotornya atau asnya. Kita pasang kembali seperti sedia kala. Jadi setelah semua proses ini kita lalui, kita akan siap untuk melakukan pengetesan. Jadi kita tahu hasilnya dari apa yang sudah kita servis, tahu dari hasil yang sudah kita perbaiki tadi apakah memang benar-benar sudah bagus atau tidak. Ini talinya tali anti panas tentunya, jadi sangat kuat, tidak mudah putus dan tidak mudah meleleh, sehingga aman untuk digunakan tentunya. Setelah semua rapi, jadi semua sudah terikat dengan bagus, ini adalah asnya atau rotornya, kita pasang kembali. Sebelum dipasang dibersihkan standar, kita lap-lap. Ini adalah bearingnya juga kita bersihkan. Setelah semuanya berarti kita pasang kembali seperti sedia kala. Kita tutup dua mangkoknya, jadi kita rapikan seperti awal. Setelah semuanya rapi, kita akan pasang kembali motornya ini ke frame-nya. Kita pasang kembali ke frame, jadi benar-benar exhaust ini bisa dipakai kembali setelah kita perbaiki tentunya. Kita rapikan dua mangkoknya, atas dan bawah.
Nah, seperti ini sudah rapi. Sekarang kita akan pasang kembali di framenya. Ini adalah framenya. Kita pasang, kita baut, kita kencangkan. Jangan sampai kendor karena ini sangat berbahaya. Jadi benar-benar harus kencang semua. Baut-bautnya semuanya dikencangkan seperti sedia kala. Setelah semuanya ini terpasang, yang belakang juga kita rapikan, kabel-kabelnya kita rapikan kembali, kapasitornya kita pasang kembali, jangan lupa groundnya juga kita pasang kembali, kabel-kabelnya kita rapikan sehingga terlihat rapi, terlihat benar-benar bagus tentunya. Langkah berikutnya adalah kita akan pasang baling-balingnya. Nah, baling-balingnya adalah kita pasang seperti sedia kala. Setelah semuanya selesai kita pasang, berikutnya adalah kita akan melakukan uji coba apakah exhaust ini yang sudah kita perbaiki sudah benar-benar bagus atau tidak. Baling-balingnya sudah kita pasang. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Jangan like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa pada video-video berikutnya.